hayyit ta'iri, bahwasannya rasa takut dan rasa berharap kepada Allah Jalla wa'ala itu sama seperti dua sayap burung. Kita tahu burung itu ada dua sayap. Idza stawaya istawa at-tayru wa tamma tayranuhu. Apabila ya sempurna burung tersebut ya menggunakan dua sayapnya, maka sempurnalah terbangnya tersebut. Wa idza naqasa ahaduhuma waqa'a fihi an-naqsu. Tetapi jika salah satu dari sayap burung tadi itu tidak berfungsi, ya maka terbangnya tidak sempurna. Sama halnya dengan apa? Dengan rasa takut. Rasa takut itu harus dirangkai dan diiringi dengan ar-raja, rasa berharap kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena kalau seseorang cuma hanya memiliki rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala, maka pasti orang tersebut akan putus asa kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan al-ya'su an rahmatillah, putus asa dari rahmatnya Allah Jalla Jalaluh, putus asa dari ampunan Allah Jalla Jalaluh, itu adalah perbuatan dosa besar. Maka oleh sebab itu ketika ya rasa takut ada, kemudian rasa berharap kepada Allah Jalla wa'ala ada, maka mengakibatkan tauhid dia kepada Allah Jalla wa'ala itu sempurna. Nah, kalau dua-duanya tidak ada, sama seperti dua sayap burung tadi. Kita paham, kalau dua sayap tadi tidak berfungsi, maka burung itu apa? Akan mati. Wa idza dhahaba sara at-ta'iru fi haddil maut. Ya. Jika kedua sayap tadi tidak ada, maka burung itu sama seperti mati. Rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala itu harus kita bina dan harus selalu kita hadirkan di dalam diri kita. Kenapa? Karena hal ini adalah ibadah yang sangat dituntut oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah, kita dalam masalah ibadah saja, Bapak Ibu, sebelum kita mendapatkan keikhlasan, rasa ikhlas itu kan harus diupayakan dan diusahakan. Tapi tentu kita ingin tahu bagaimana kita mendapatkan keikhlasan, beramal, beribadah dalam kondisi lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Jalla wa'ala semata. Maka kita harus paham tentang pondasi ibadah atau usulul ibadah. Pondasi ibadah itu ada 3. Yang pertama, mahabbatullah. Ya, cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, cinta kepada Allah Jalla Jalaluh. Naam. Cinta kepada Allah Jalla wa'ala ini pondasi yang utama kita katakan. Subhanallah, ya, ketika seseorang beribadah terasa tidak mungkin, bahkan mustahil, jika dia tersebut ketika beribadah kepada Allah Jalla wa'ala tanpa ada rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Al-hubbu wal mahabbah ilallah, cinta kepada Allah Jalla wa'ala ini menjadi pondasi ibadah yang utama. Ya, tapi tidak cukup beribadahnya kita itu pondasinya cuma ada rasa cinta. Harus ada yang kedua, al-khaufu minallah. Ada rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena ada rasa takut akan azab Allah, siksa Allah, membuat kita tersebut bersemangat untuk melaksanakan amal soleh, bersemangat untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena kita takut kalau sekiranya kita meninggalkan ibadah ini, kita tidak sholat, kita tidak berzakat, kita tidak puasa, kita tidak berhaji dan berumrah, kita sebagai wanita tidak pakai hijab, pada saat keluar rumah tidak berbusana muslimah. Takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau sekiranya tidak ada rasa takut, terasa mustahil dia tersebut melaksanakan ibadah secara sempurna, dan terasa mustahil juga dia tersebut akan mendapatkan keikhlasan. Tapi ya harus juga ada pondasi yang ketiga. Cinta dan takut
tidak cukup untuk menjadi pondasi ibadah ini. Harus ada pondasi yang ketiga, yaitu akhraja. Pastinya kita beramal, pastinya kita beribadah, pastinya kita melakukan perbuatan kebaikan dan kebajikan. Ada harapan di situ. Terasa tidak mungkin kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala tanpa ada harapan. Bapak dan Ibu melaksanakan ibadah, capek-capek, lelah-lelah kita melaksanakan amal saleh dan ibadah. Berharap enggak kepada Allah Jalla wa'ala dan Ibu untuk beribadah dan beramal saleh ini? Apa tujuannya? Menggapai ridhonya Allah. Benar, puncak daripadanya ridhonya Allah Jalla wa'ala itu apa? Masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala dan terhindar dari siksa api neraka. Nah, itu kan harapan. Terasa tidak mungkin kita, subhanallah, mau datang ke kajian menuntut ilmu syar'i, ya. Tujuannya agar kita bisa menjalankan ibadah secara benar, sanggup untuk beramal saleh. Pastinya di situ ada berharap kepada Allah Jalla wa'ala. Puncak dari harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala adalah masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Nah, ketika ibadah tersebut dibangun di atas 3 pondasi tadi, ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh, dan juga ada berharap kepada Allah Jalla Jalaluh, pasti akan muncul yang namanya keikhlasan, sanggup untuk hadir di kalbu kita yang paling dalam. Nah, maka oleh sebab itu, bagaimana Ustadz cara untuk menghidupkan rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh? Para ulama menjelaskan tentang sebab-sebab yang bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita bahas secara singkat. Yang pertama, mempelajari asma Allah wa sifatuh. Mempelajari nama-nama Allah Jalla wa'ala yang indah dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang mulia. Ma'rifat Allah, mengenal Allah Jalla wa'ala, akan membuat kita semakin takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Di antara sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang harus kita pelajari di antaranya adalah tentang bagaimana hukumannya Allah Jalla wa'ala, sanksi-sanksi Allah Jalla wa'ala yang sangat keras dan sangat sadis. Begitu kita mempelajari tentang hukuman Allah Jalla wa'ala yang keras lagi sadis tadi, tentunya akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Begitu juga tentang bagaimana ketika Allah Jalla wa'ala marah, murka kepada orang-orang yang melanggar larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Di antaranya pula ada tentang bagaimana dahsyatnya siksaan Allah Jalla Jalaluh jika telah menyiksa satu kaum. Di dalam Al-Quran banyak sekali kaum-kaum yang Allah Jalla wa'ala ceritakan, yang dimana mereka itu membangkang Allah Jalla wa'ala, tidak mau untuk melaksanakan perintah Allah Jalla Jalaluh, bahkan melanggar larangan Allah Jalla wa'ala. Mereka yang berbuat syirik atau berbuat kemaksiatan dihukum oleh Allah Jalla wa'ala dengan hukuman yang sangat luar biasa. Diadab, disiksa dengan begitu sadisnya. Di antaranya disebutkan dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-26, wala yusiku wathaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang bisa membelenggu, menyiksa seperti belenggunya Allah Jalla wa'ala, seperti siksaannya Allah Jalla wa'ala. Mungkin kita melihat ada manusia yang menyiksa seseorang dengan siksaan yang sadis, dengan siksaan yang mengerikan. Tapi siksaannya Allah Jalla Jalaluh tentunya lebih sadis, lebih mengerikan lagi. Kalau kita sadar seperti itu, maka pastinya kita akan takut kepada Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, dengan kita mengenal Allah Jalla Jalaluh yang maha qadir, yang maha kuasa, yang ahad, yang maha esa, maha jabbar, maha perkasa, bisa membuat kita takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Dalam satu riwayat, sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an
beliau pernah berkomentar tentang al-khawfu minallah, tentang rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, kafa bi khasyatillahi ilman, kafa bi khasyatillahi ilman, cukuplah rasa takut kita kepada Allah Jalla wa'ala dikatakan sebagai ilmu, sebagai cara kita untuk mengenal Allah Jalla Jalaluh. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-ilmu khasyatullah, ilmu yang paling utama, ilmu yang paling hebat itu adalah rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Artinya apa? Jika ilmu tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh, maka ilmu tersebut bermasalah. Bapak dan Ibu sering hadir ke kajian. Apakah kajian itu punya pengaruh enggak dengan kalbu kita, dengan hati kita? Betapa banyaknya ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah neraka. Betapa banyaknya ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukuman Allah dan sanksi-sanksi Allah Jalla Jalaluh. Betapa banyaknya ayat dan hadis yang menjelaskan tentang dahsyatnya azab dan siksa Allah Jalla wa'ala. Seharusnya kita yang ikut kajian dan mendengar ayat-ayat tentang azab, tentang siksa Allah Jalla wa'ala, pastinya harus ada rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, kalau ilmu ini ada pada diri kita, yaitu rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh, subhanallah, maka itu yang membuat kita tersebut sanggup untuk melaksanakan perintah Allah dan sanggup untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Seharusnya setiap kali kita tambah ilmu, maka tambah rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Ilmu yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita, itu seyogyanya dan seharusnya itu menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Makanya di dunia ini manusia yang paling takut kepada Allah Jalla wa'ala itu siapa? Para ulama. Allah Jalla wa'ala mengatakan itu dalam surah Fatir ayat 28. Surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang sangat takut kepada Allah Jalla wa'ala hanyalah para ulama. Nah, ilmu itu berbanding lurus dengan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Semakin tumbuh rasa takut seorang penuntut ilmu kepada Allah, maka semakin jelaslah bahwa ia telah benar dalam menuntut ilmu din dan ilmu agama ini. Tapi jika sebaliknya, maka hendaknya ia segera sadar bahwa ada yang salah dalam proses menuntut ilmu. Ini orang sering menuntut ilmu din, ilmu agama, tapi masih melakukan perbuatan yang haram, masih tidak mau melaksanakan perintah Allah, masih melanggar larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Berarti ada masalah di kajiannya. Berarti dia apa? Harus sadar sesadar-sadarnya bahwa ada yang salah dalam prosesnya menuntut ilmu din dan ilmu agama ini. Baik itu karena niatannya, datang ke kajian niatannya bukan tulus ikhlas untuk menuntut ilmu agama, tapi tujuannya tersebut untuk apa? Untuk merendahkan orang, bisa jadi. Untuk mendapatkan dunia, bisa jadi. Atau bisa jadi untuk mengajak debat ustadz, bisa jadi. Atau karena proses belajarnya. Hingga ia bisa segera bercermin, mengaca, dan memperbaiki apa yang masih kurang pada dirinya. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika menjelaskan tentang masalah ilmu, kata beliau, ilmu yang tidak menghantarkan seseorang takut kepada Allah Jalla wa'ala, maka pasti niatnya itu telah tercampur dengan niat yang keliru. Niatnya itu terkontaminasi dengan niat yang salah. Sekali lagi ini perkataan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ilmu yang tidak menghantarkan dia kepada rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala, maka
pasti niatan dia itu terkontaminasi atau tercampurkan dengan niat yang salah atau niat yang keliru, bahkan batil. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, wallahi, demi Allah, inni la'a'lamukum billahi azza wa jalla wa akhsyakum lahu. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengenal Allah Jalla wa ala. Dan sesungguhnya aku adalah hamba yang paling takut kepada Allah Jalla Jalal. Oleh karenanya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala, kita harus mempelajari nama-nama Allah Jalla wa'ala yang indah dan sifat-sifat Allah Jalla Jalalu yang mulia. Wallahu a'lam bissawab. Kata beliau seperti ini. Khaufallahi wa khasyatu iqabihi. Rasa takut kepada Allah dan rasa takut akan hukuman dan sanksinya Allah. Ya. Bisa diraih dengan apa? Wa hadza innama yasbutu bitasdiqihi fi wa'dihi wa wa'idihi wal imanu bihi wa bi kitabihi wa bi rasulihi. Rasa takut kepada Allah Jalla wa ala dan rasa takut kepada sanksi dan hukuman Allah Jalla wa ala bisa didapatkan dengan cara mempercayai dan mengimani janji-janji Allah Jalla Jalaluh, dan juga mempercayai serta mengimani ancaman-ancaman Allah dan peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala. Sekaligus mengimani Allah dan mengimani kitab-kitab Allah dan mengimani Rasul-Rasul Allah Jalla wa'ala. Naam, karena di dalam kitab-kitab Allah Jalla wa'ala berisi janji-janji Allah, berisi juga tentang hukuman-hukuman dan sanksi-sanksi Allah Jalla wa'ala. Di dalam kitab Allah, di situ diterangkan tentang neraka, tentang siksa Allah Jalla Jalaluh. Termasuk juga kenapa harus disertai iman kepada Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad SAW lah yang menceritakan kepada kita semua tentang dahsyatnya api neraka tersebut, tentang beratnya siksa dan adab Allah Jalla wa'ala. Wa hadha sababu yaqwa bil ilmi wal yaqini wa yad'ufu bi dha'fihima. Sebab ini ya bisa menjadi kuat dengan ilmu dan keyakinan. Artinya dengan kita mengenal nama-nama Allah Jalla wa'ala yang indah dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang mulia, itu bisa menjadi kuat dengan ilmu dan keyakinan, dan akan melemah seiring dengan melemahnya ilmu dan keyakinan tadi. Dan ini yang pertama, untuk menimbulkan rasa takut, kita harus apa? Mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang mulia. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, agar tumbuh rasa takut dalam diri kita tersebut, mengetahui bagaimana dahsyatnya azab Allah Jalla wa'ala. Mengetahui dahsyatnya azab dan siksa Allah Jalla wa'ala yang telah Allah Jalla wa'ala sampaikan, sebutkan, ceritakan di dalam Al-Quranul Karim, dan telah disampaikan dan diceritakan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah as-sahihah. Bagaimana sengsaranya para penghuni neraka Jahannam tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat yang ke-16. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulalun dzalika. Di antara mereka, yaitu penduduk neraka, ada lapisan-lapisan dari api neraka. Dan di bawah mereka juga ada lapisan-lapisan neraka yang disediakan untuk mereka. Apa tujuannya? Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu. Ya ibadi fattaquni.
Demikianlah Allah Jalla wa'ala mengancam hamba-hambanya dengan azab yang pedih, dengan siksa yang dahsyat. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, maka takutlah kalian ini kepadaku, yaitu kepada Allah Jalla wa'ala. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang siksaan Allah Jalla Jalaluh kepada para penghuni neraka. Maka dengan kita paham, dengan kita mengerti akan siksa api neraka, dahsyatnya siksanya Allah dan pedihnya azab Allah Jalla wa'ala, itu yang akan menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang ketiga, untuk menimbulkan rasa takut, seseorang di antara kita ini harus sadar dan harus mengakui kekurangan dia dalam beribadah. Kita ini Bapak dan Ibu pasti punya kekurangan dalam beramal dan beribadah. Jangan sombong dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Jangan menjadi ujub dengan amal ibadah yang sudah kita laksanakan. Kita semua ini punya kekurangan. Ya, punya kekurangan dan kita harus sadar dan harus mengakui kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Ketika kita merasa bahwa diri kita ini masih kurang dalam menjalankan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, maka ini yang membuat kita itu apa? Takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Ya, subhanallah. Tidak perlu kita berbicara tentang ibadah sunnah. Salat yang 5 waktu saja. Terus terang Bapak dan Ibu, kita harus mengakui, harus sadar. Masih banyak di antara kita ini yang masih kurang. Yang masih cacat dalam masalah beramal dan beribadah untuk salat yang 5 waktu saja. Apalagi kalau sudah berbicara tentang qobliyah, ba'diyah, salat duha, salat tahajud, qiyamul lail, dan seterusnya. Masih kuranglah kita itu. Makanya Bapak dan Ibu, subhanallah, kita ini kan sudah tidak muda lagi. Apalagi ibu-ibu, kata-kata yang hadir kan sudah pada legend ini. Nah, seharusnya dengan kita sadar kita ini sudah fase terakhir, harusnya lebih meningkatkan amal soleh kita. Harus ditingkatkan ibadah kita kepada Allahu Jalla Jalaluh. Dan setiap hari itu kita beramal beribadah harus ada perbaikan-perbaikan. Makanya kan salah satu doa kita sebelum salam, dan ini menjadi zikir kita setelah salat wajib. Ya, satu doa, satu zikir yang diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Yaitu apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada aku agar aku ini selalu sanggup untuk mengingatmu. Ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada aku agar aku ini selalu sanggup untuk bersyukur akan nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada aku agar aku ini selalu mampu untuk melaksanakan ibadah ini sebaik mungkin. Setiap hari beramalnya, beribadahnya betul-betul dalam kondisi yang baik, bagus, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, kita kalau sudah menyadari bahwa kita sudah merasa kurang ya tentang masalah ibadah, termasuk masalah puasa. Ini bulan Sya'ban. Paling banyak Rasulullah itu berpuasa di bulan apa, Bapak Ibu? Bulan Sya'ban. Apa sebabnya? Ada dua sebab. Yang pertama, berdasarkan hadis dari Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma, ketika beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa sih antum ini ana lihat paling banyak itu berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lainnya? Apa sebabnya?" Kata Nabi Muhammad SAW, tahu enggak? Ini bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, banyak dilupakan oleh manusia. Padahal posisinya itu berada di antara bulan suci Rajab dan bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Tahu tidak?
keutamaan daripada bulan Sya'ban ini, amal ibadah kita selama 1 tahun diangkat di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Nah ini keutamaan bulan Sya'ban. Amal ibadah kita selama 1 tahun dipaparkan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku ingin pada saat amal ibadahku diangkat, aku sedang apa? Sedang menjalankan puasa. Pengangkatan amalan ke hadapan Allah Jalla Jalaluhu, kemudian dipaparkan di hadapan Allah Jalla wa'ala, itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang sifatnya apa? Pekanan. Hari apa itu? Senin dan Kamis. Subhanallah, yu'radul a'malu ya ilallah yaumal isnin wal khamis. Dipaparkan amalan ini di hadapan Allah Jalla wa'ala di hari Senin dan hari Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali ya wa ana sha'im. Dan aku suka dan aku menginginkan pada saat amal ibadahku itu diangkat, dipaparkan, itu pada saat aku sedang berpuasa. Nah jadi pengangkatan amalan, dipaparkan amalan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu, itu terbagi menjadi 2. Ada yang sifatnya pekanan, Senin dan Kamis. Ada yang sifatnya apa? Tahunan. Tahunan bukan bulanan. Tahunan. Yaitu bulan Sya'ban. Setahun sekali. Seluruh amal ibadah kita diangkat di bulan Sya'ban ini. Naam, hadis ini sahih ya. Dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Oke, kita berbicara tentang salat kita kurang. Puasa, subhanallah. Ayamul bid sekarang ini. Subhanallah, saya ingin puasa, lagi tenggorokan gak enak banget. Disuruh minum obat sama dokter. Apalagi ngisi kajian kan, subhanallah. Pertimbangannya nanti deh kalau sehat, mengambil juga puasa 3 hari setiap bulan. Khususnya di bulan Sya'ban ini. Tidak mesti tanggal 13, 14, 15. Sekarang sudah lewat. Hari ini tanggal 14, besok tanggal 15. Kalau nanti sehat, insya Allah kita bisa ambil 3 hari. Mungkin tanggal 20, 21, 22, seperti itu. Nah, kalau ibu lebih kuat lagi misalnya, atau bapak lebih kuat lagi, puasa Senin Kamis. Kalau lebih kuat lagi, puasa Nabi Daud alaihissalam di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena alasan utama Nabi Muhammad SAW berpuasa di bulan Sya'ban ini, ternyata bulan Sya'ban ini, amal ibadah kita selama 1 tahun, itu diangkat oleh Allah Jalla Jalla. Diangkat di hadapan Allah Jalla Jalla. Dipaparkan di hadapan Allah Jalla Jalla. Dan ini alasan yang utamanya. Alasan yang kedua apa Bu? Kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini? Warming up, pemanasan sebelum ya berpuasa Ramadan. Sebagaimana di antara ibu-ibu sebelum main padel. Ya kan, subhanallah. Pasti tidak mungkin langsung ke lapangan padel. Pasti ada warming up, ada pemanasan ya untuk jasad dan tubuh ini. Seperti Bapak juga ingin main bola ya atau main takraw. Pasti sebelumnya ada warming up, pemanasan. Kalau kita langsung main takraw, main bola, main padel, ini badan ini rapuh nanti. Ujung-ujungnya jadi sakit. Ujung-ujungnya jadi tidak kuat nanti. Nah sama dengan puasa. Supaya perut ini dan tubuh ini sanggup berlapar-lapar, yaitu pada saat puasa Ramadan, ini harus dipersiapkan. Harus dilatih. Salah satunya di bulan apa? Bulan Sya'ban ini. Tapi kita mengakuilah, kita sadar betul kita ini masih doyan makan, berat, berat. Jangankan puasa sunnah kata ibu-ibu. Puasa hutang aja belum bayar. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, tinggal tersisa 2 pekan lagi. Ibu-ibu yang masih ada utang puasa, pastikan dilunasi ya. Kalau bapak-bapak kan rasa nggak mungkin dia punya utang puasa. Kalau ibu-ibu kemungkinan besar ada utang puasa. Tapi mungkin ya kebanyakan ibu-ibu sudah nggak ada utang puasa lagi. Kenapa? Karena sudah pada. Wallahu a'lam bishawab. Nah kita mengakui lah puasa kurang. Subhanallah. Termasuk sedekah kita juga kurang kan? Sedekah kita kurang. Nah cobalah kita latih juga warming up juga nih di bulan Sya'ban ini.
membukakan orang yang berpuasa. Ya, disebutkan ya di dalam satu hadis yang sahih, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang sanggup membukakan orang yang berpuasa, dia berikan makanan, dia berikan minum untuk orang yang berpuasa. Jangan menunggu Ramadan. Dari sekarang ini. Kita lihat ada yang puasa Senin Kemis, ada puasa 3 hari setiap bulan. Bahkan mungkin ada yang puasa Nabi Daud alaihissalam. Di masjid sudah banyak, terutama puasa Senin Kemis. Terutama puasa yang 3 hari ini. Ya, kita berusaha untuk memberikan makanan, minuman untuk mereka. Pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tadi. Masya Allah. Kita kejar juga yang ini. Sebagai warming up nanti pemanasan untuk menyambut Ramadan. Sehingga ketika Ramadan tiba, kita semakin ringan untuk bersedekah. Semakin mudah untuk berinfak. Terutama memberikan makanan, minuman bagi mereka yang berbuka puasa atau membukakan orang yang berpuasa. Dan Masya Allah ya, ini yang menyediakan minuman, ada teh, ada cai bodas ya, subhanallah, air tawar ini. Masya Allah, kita katakan, ini pahalanya besar. Masya Allah, saya nggak tahu siapa yang menyediakan. Saya husnuzannya akhil Habib ya, Masya Allah. Ini Masya Allah, memberikan makan, memberikan minum, itu pahalanya terus mengucur dan mengalir, hatta kita sudah meninggal dunia. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan hadis disahihkan oleh Syekh Nasir Albani. Ada 7 amalan yang dimana pahala amalan tersebut terus mengucur dan mengalir hatta sudah meninggal dunia. Di antaranya ditafsirkan oleh para ulama, nahran ajrahu, sungai yang dia alirkan. Bisa jadi kita bikin irigasi agar orang-orang bisa mengambil itu air, atau bisa membuat sumur agar orang bisa mengambil itu air untuk dia mandi, untuk dia berwudu, untuk dia minum, bahkan untuk dia istinja dan cebok. Pahalanya terus mengalir, mengucur, mengalir hatta sudah meninggal dunia. Bayangkan kita memberikan makan dan minum, dan memberikan makan dan minum ini kan amalan yang paling the best dalam Islam. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya Rasulullah, ayul islami khairun. Di dalam Islam ini amalan apa yang paling the best? Amalan yang paling terbaik. Qala Rasulullah SAW, tut'imut ta'am. Suka memberikan makan. Subhanallah. Ini kan air minum. Terasa kurang kalau tidak ada temannya. Bukan begitu? Antum kalau ada tamu itu, saya bukan modus. Saya cuma mengajari. Saya juga gak ingin makan. Saya lagi diet. Kan seperti itu. Nah, ingin menguruskan badan, kan seperti itu. Walhasil, maksudnya kalau ada tamu itu, selain disediakan teh, kopi, atau air tawar, juga ada temannya. Hatta cuma sekedar pisang goreng. Masya Allah, pahalanya terus mengucur dan mengalir. Hatta kita sudah apa? Sudah meninggal dunia. Dan ini amalan yang terbaik. Bayangkan itu diberikan kepada orang yang berpuasa. Ya kan? Kita berikan untuk orang yang berbuka puasa tadi itu. Selain pahala kita sama seperti orang yang berpuasa, sekaligus juga kita melakukan amalan yang terbaik dalam Islam. Sekaligus juga apa? Kita tersebut, ya kita katakan, mendapatkan pahala yang terus mengucur mengalir hatta kita sudah meninggal dunia. Puncaknya, orang yang suka memberikan makan, memberikan minum itu masuk surga tanpa hisab. Dalilnya apa? Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Ya, ketika berjumpa, ketika bertemu dengan saudara sama muslim, ucapkan salam. Yang kedua apa? Wa at'imut ta'am, suka memberikan makanan. Terasa nggak mungkin cuma makanan doang yang dikasih, pasti ada minumannya. Kalau nggak keselakan seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Kemudian suka silaturahim, mempererat tali kekerabatan. Kemudian sholat malam, tahajud, qiyamul lail.
apapun namanya, whatever, tarawih, ya, qiyamul Ramadan. Pada saat manusia tertidur lelap dengan melaksanakan 4 amalan ini, tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan selamat. Kata sekelompok ulama, masuk surga dengan selamat itu masuk surga tanpa hisab. Ya salam. Nah, ini kekurangan kita. Kita mau dibukakan orang berpuasa, bukan begitu? Ayo dong, pastelnya dikirimin cepat ya. Lontong belum, ya kan? Tahun 2026 ini, 1447 Hijriah ini, Ramadan tahun ini, ya kan? Kitalah yang menawarkan kepada mereka. Jangan kita menunggu tawaran dari mereka, ya kan? Kita yang bawakan makanan untuk orang-orang yang berpuasa tersebut, supaya makanan kita dan minuman kita tersebut dimakan oleh mereka dan diminum oleh mereka pada saat berbuka puasa. Semoga dengan sebab ini kita masuk surga tanpa hisab, pahala terus menerus mengucur hatta kita sudah meninggal dunia. Ya kan Bu? Sudah tua ini mau ngapain lagi? Subhanallah, kita kurang. Kalau kita merasa kurang dalam masalah ibadah, pasti kita takut akan azab Allah. Masuk surga enggak sih aku ya? Kan berpikirnya begitu. Jangan-jangan dengan kurang seperti ini, jangan-jangan terlempar ke dalam siksa api neraka. Nah, itu yang membuat kita apa? Timbul rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang keempat, ingin menimbulkan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Menyadari bahwa musibah, bencana, dan hukuman yang diberikan kepada manusia ini agar kita memiliki rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Adanya bencana, adanya musibah, adanya hukuman-hukuman di dunia ini tidak lain tujuannya apa? Untuk menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita harus sadar itu. Adanya banjir, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, kebakaran, dan bencana-bencana lainnya. Atau musibah-musibah yang lainnya. Angin topan. Masya Allah, angin kencang. Itu semua tidak lain tujuannya apa? Agar diri kita ini memiliki rasa takut kepada Allah. Dalilnya apa? Firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat 59. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan kami tidaklah mengirimkan tanda-tanda itu, adanya banjir, mengirimkan banjir, angin topan, gunung meletus, kemudian ya tanah longsor dan bencana-bencana lainnya, melainkan untuk menakut-nakuti manusia ini. Untuk apa? Menakut-nakuti manusia. Bagaimana Allah Jalla wa'ala bisa membinasakan satu kampung, satu kota, satu negeri bahkan dengan mudahnya. Ya, subhanallah. Bagaimana Allah Jalla wa'ala bisa mematikan seseorang dengan mudahnya, dengan gampangnya, bahkan dengan jumlah yang banyak sekalipun. Bahkan seluruhnya, seluruh kota dimatikan, diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala, dibinasakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Bagaimana Allah Jalla wa'ala punya kemampuan yang sangat luar biasa, ya, membuat gunung itu meletus, kemudian tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, semua itu tujuannya untuk apa? Agar tumbuh dalam diri kita ini apa? Rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu yang keempat. Yang kelima, subhanallah, takut terhadap maksiat yang telah dilakukan. Kalau bapak dan ibu sekarang sudah hijrah, alhamdulillah. Start dulu, anak start begini. Anak takut, Ustaz. Taubat anak gak diterima. Ustaz, anak takut. Jangan-jangan perbuatan anak di masa lalu yang suka maksiat itu ujung-ujungnya siksa api neraka. Rasa takut yang antum miliki seperti itu tidak lain kita katakan satu kebaikan. Maksiat yang dilakukan seseorang terkadang dampaknya tidak hanya di akhirat saja. Akan tetapi seseorang bisa merasakan dampaknya dari maksiat yang dia lakukan itu di dunia ini. Ketika seseorang kurang menjaga lisannya, masih menzalimi orang lain, kurang berbakti terhadap orang tuanya, belum menundukkan pandangannya, maka pastinya akan ada dampak dari maksiat-maksiat tersebut di dunia.
Baik itu dampaknya berupa hati yang menjadi gelap, khususnya dalam sholat, yang dicabut oleh Allah Jalla Jalaluh, hilangnya rasa lezat dalam membaca Al-Quran, malas aja pembawaan. Kalau baca Al-Quran, berat banget, padahal cuma satu halaman, padahal satu lembar. Berat banget untuk membuka. Ketika sudah selesai, alhamdulillah. Padahal sudah berapa kak bacanya? Baru satu lembar, ya Allah dikit banget. Ustaz sudah dapat berapa? 1 juz, ya Allah. Nah bisa jadi beratnya kita untuk membaca Al-Quran, beratnya kita untuk berzikir, malasnya kita untuk melaksanakan ibadah sholat, itu bisa jadi dikarenakan dosa yang pernah kita lakukan. Nah kita takut tuh, takut, khawatir. Jangan-jangan sebab maksiat yang pernah dilakukan sehingga membuat kita malas untuk beribadah. Nah kalau kita dalam keadaan seperti itu, maka yakin seyakin-yakinnya itu akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu yang kelima ibu-ibu. Yang keenam, untuk menimbulkan rasa takut kepada diri kita. Takut terjerumus kembali dalam maksiat yang telah ditinggalkan. Takut terjerumus kembali dalam maksiat yang telah ditinggalkan. Subhanallah betapa banyaknya di antara kita yang sudah mengaku hijrah. Tapi ujung-ujungnya apa? Kembali maksiat. Kembali apa? Maksiat. Bahkan ada sebagian orang yang kadang STMJ. Salatnya terus, maksiatnya jalan. Nah yang seperti ini kita katakan perlu kita khawatirkan kepada diri kita. Terjadi juga. Khawatir itu terjadi kepada diri kita. Maka oleh sebab itu kita jaga ya semua yang berkaitan dengan tubuh kita ini. Jangan sampai kita merasa aman dari terjerumus kembali ke dalam maksiat. Meskipun kita sudah lama berhasil meninggalkannya. Mungkin pada saat bulan Ramadan nanti kita sanggup untuk menjaga lisan kita, menjaga pandangan mata kita, menjaga komentar-komentar kita. Akan tetapi kita tidak pernah mengetahui apakah yang akan kita lakukan di luar Ramadan. Bukan begitu? Di Ramadan sepertinya alim banget, soleh banget, Masya Allah banget. Sekarang aja sudah terasa. Sekarang ini apa? Sudah terasa tuh mulai tampak sikap-sikap baik, sifat-sifat baik. Makanya ada sebagian teman itu mengatakan, Ustaz, ana sih berharap Satya dan doakan juga. Kalau toh Allah Jalla wa'ala mewafatkan anak, wafat di bulan Ramadan. Kenapa? Anak ini punya kelemahan Ustaz. Terkadang baiknya musiman doang, yaitu bulan Ramadan. Dan anak tahu diri anak. Kadang selesai Ramadan, lisan kemudian kembali lancip Ustaz. Kemudian mata mulai jelalatan lagi. Belum lagi maksiat-maksiat yang lainnya. Nah itu juga dilarang kan. Gak boleh kita beramal beribadah itu musiman. Kita berusaha menjadi seorang hamba yang Rabbani. Beribadahnya itu sepanjang tahun dan sepanjang hayat. Tidak terfokuskan dengan tempat dan waktu saja. Wallahu alam bissawab. Nah kita siapapun jangan merasa kita ini aman. Ustadz, anak kan sudah senior Ustadz di pengajian. Pasti aman dong dari maksiat. Siapa bilang? Kita nggak tahu betapa banyaknya di antara kita ya ibu-ibu masih berani dengan suaminya. Kadang suaminya dijadikan samsak, dia pukul-pukul, dia kadang cekik ya seperti itu. Subhanallah, padahal sudah lama mengaji. Begitupun juga ya para ikhwan, kadang bapak-bapak ini banyak sudah sering ikut pengajian, tapi masih zalim kepada istrinya, ya kan? Nafkah tidak pernah dikasih, disuruh dengan ucapan, dengan membawakan ayat, Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala bersama orang yang bersabar. Jadi makanan hari-harinya untuk istrinya, sabar, sabar ya, sabar, sabar. Kemudian kalau misalnya istrinya menentang sedikit, hati-hati ya. Paling banyak masuk neraka itu para wanita. Sebabnya apa? Tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh suaminya. Abang ngasih apa buat aku? Kata dia kan seperti itu. Nah, la haula wa la quwata illa billah. Ya kita berusaha ya untuk selalu bersikap baik ya. Bersikap baik. Bersikap baik sama siapa. Terutama kita ya sebagai ustadz. Doakan, ikhlas, istiqomah. Terkadang saya minta maaf. Terkadang Masya Allah ya, antum kan lebih tua daripada anak.
Kadang ana jalan-jalan gitu ya, nggak melihat kadang, bukan sengaja. Kadang lupa salaman sama antum gitu loh. Minta maaf, si Ustadz sombong banget ya. Enggak, demi Allah nggak lihat. Mungkin antum tuh Ustadz yang lain kali ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ana memang nggak lihat kadang, atau antum terlalu jauh, ana kadang dadah-dadah doang, seperti itu. Bukan apa-apa, kadang kan kita mungkin pengaruh syaitan tuh ada juga. Merasa apa gitu loh diri ini kan. Padahal kan sama. Makan nasi ya subhanallah. Kadang juga porsinya juga sama kan seperti itu. Apa yang kita sombongkan? Ya kan seperti itu. Nah itu terkadang sikap-sikap juga kita ubah. Kita berusaha untuk tawadhu. Bahwasan jangan merasa kita ini ujub lebih tinggi dari siapapun. Enggak boleh seperti itu. Kita harus memiliki apa? Sifat tawadhu. Kita merasa bahwasannya orang itu lebih mulia dari kita. Lebih banyak ibadahnya daripada kita. Lebih soleh daripada kita. Dan seterusnya. Nah dengan kita merasa seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga kita. Hingga tidak terjumus lagi ke dalam perbuatan maksiat. Wallahu alam bissawab. Dan banyak lagi contoh yang lainnya. Yang ketujuh ya secara singkat ini. Ada rasa khawatir meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Takut betul. Makanya Bapak dan Ibu, doa husnul khotimah itu kita baca. Apa doanya Bapak Ibu? Saya sudah sering tuh menyampaikan. Ada kali mungkin 77 kali sudah di kajian ini saja. Nah, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Nah, sudah aku kirim sama kakakku Ivo itu. Sudah, nanti aku kirim lagi deh. Nah, subhanallah, sering banget sudah. Di kajian ini aja aku hitung ya, 77 kali sudah. Nah, seperti itu. Mengingatkan, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayangmu untukku ya Allah. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, aku mangkat ya Allah, tolong susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi yang engkau telah sebutkan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 69. Berkumpul dengan para nabi, berkumpul dengan as-siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan, berkumpul dengan asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan berkumpul juga dengan orang-orang yang soleh. Nah doa ini jangan lepas dari lisan kita. Ketika sujud, sebelum salam, ketika nanti kita umrah, ketika nanti kita berpuasa, ketika nanti kita selesai membaca Al-Quran, atau bisa jadi ketika kita lagi jalan-jalan, atau ketika kita lagi merenung, sisipkan doa ini. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ayo sama-sama. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Boleh kita tambah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Boleh. Cuma itu bukan dari Nabi. Kalau yang tadi yang saya sebutkan Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la, itu doa yang dibaca oleh Nabi sebelum meninggal dunia berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Naam. Nah, termasuk juga doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ibunda Ummu Salamah agar jangan sampai kita ini terjumus lagi ke dalam kesesatan. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati manusia. Tolong kokohkan dan teguhkan hati ini di atas agamamu ya Allah. Di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Termasuk juga doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Yang termaktub di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah engkau gelincirkan kami lagi ke dalam kesesatan setelah engkau ya Allah memberikan petunjuk dan hidayahmu kepada kami.
Terus kita baca ini ya. Termasuk tadi zikir yang diajarkan juga oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga dengan kita selalu membaca doa-doa tadi kita istiqamah, ikhlas dalam beramalnya dan mati dalam kondisi apa? Husnul khatimah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang kedelapan ini yang juga harus kita takuti. Takut tidak diterima amal ibadah kita. Makanya kan kita mempelajari syarat diterimanya amalan itu ada berapa, Bu? Bapak, syurut kubul a'mal, syarat diterimanya amal ibadah kita ada berapa? Ada 2 syarat. 2 I paling mudah banget. I yang pertama apa? Ikhlas. I yang kedua ittiba. Jangan sampai kita tersebut apa? Tidak ikhlas dalam beribadah. Kuatkan hati kita untuk selalu menghadirkan keikhlasan pada saat kita beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Insya Allah dengan kita ikhlas beramal beribadahnya, maka amal ibadah kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi ikhlas tidak cukup. Beramalnya kita, beribadahnya kita harus sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW. Itu yang disebut dengan ittiba. Kenapa? Kalau kita ikhlas tapi tanpa ittiba, amalan kita ditolak. Tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal tapi amalan tersebut tidak sesuai dengan apa yang kami tuntunkan, tidak sesuai dengan apa yang kami ajarkan, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Jadi sia-sia. Nah, ittiba tanpa ikhlas juga sama, tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya disebutkan dalam surah Al-Muluk ya, ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subhanallah, Allah Jalla wa'ala melihat siapa di antara kalian tersebut yang bagus amalannya. Nah, kata Al-Imam Al-Qadi Iyad, maksud daripada liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu adalah berkaitan tentang ikhlas dan ittiba. Seseorang ikhlas tanpa ittiba itu tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala amalannya. Seseorang ittiba tapi tanpa ikhlas juga tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Harus ada dua-duanya. Nah itu ya 8 ya kita katakan yang berkaitan tentang amalan atau perbuatan yang bisa menimbulkan rasa takut kita kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Nanti di Ramadan ada kajian enggak? Ada ya? Nah, sayang sekali nih ada rasa takut lagi yang belum kita bahas, takut yang dibolehkan dan takut yang diharamkan. Insya Allah nanti kita bahas di bulan Ramadan, insya Allah. Nah, tinggal 10 menit lagi. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kedengaran kok. Kedengaran. Nah. Kenapa sebabnya? Alhamdulillah dikaruniai anak Pak Ustadz. Jadi berturut-turut tuh hamil menyusui. Kakak belum bayar fidyah. Nah saya tuh bayar fidyah sudah, tapi kan belum. Selesai Kakanda, selesai sudah. Jadi ibu-ibu, kata Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang sudah tidak sanggup lagi untuk melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa, maka gantilah utang puasanya itu dibayar dengan memberikan makanan kepada golongan fakir dan miskin. Yang sama dengannya adalah fidyah. Dalam ayat ini ada 4 golongan yang diizinkan untuk membayar fidyah. Yang pertama, orang yang sakit permanen.
sakitnya menahun, tidak ada harapan lagi untuk sembuh, maka diizinkan dia untuk mengganti utang puasanya dengan membayar apa? Fidyah. Kalau dia sudah bayar fidyah, berarti sudah lunas utang puasanya. Kemudian yang kedua, lansia. Orang yang sudah tua, yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Seperti ibu-ibu sudah tua juga, tapi kan masih mampu berpuasa, bukan begitu? Iya kan? Masih mampu berpuasa, tetap wajib. Makanya tolak ukur tua itu yang tidak bisa berpuasa itu bagaimana? Tidak bisa untuk kita berikan secara konkretnya, secara jelasnya. Karena bisa jadi seperti nenek kita atau seperti ibu kita, umur 85 tahun, masih perkasa, masih kuat untuk berpuasa. Tapi kita punya om, baru umur 71, sudah stroke, tidak sanggup lagi berpuasa. Maka diganti dengan apa? Fidyah. Jadi tolak ukur tua itu tidak bisa untuk kita kategorikan umur berapa Ustaz. Enggak. Yang jelas kita semua ini sudah tua kalau dalam Islam itu. Karena kalau sudah lewat umur 40 tahun itu dianggap apa? Tua. Apalagi sudah umur 60 tahun. Apalagi lewat 70 tahun. Itu sudah menjadi apa? Tawanan Allah. Artinya orang tua yang bagaimana? Orang tua yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Kalau kita tua masih sanggup berpuasa, maka tetap wajib berpuasa. Nah, orang sudah tua yang tidak sanggup lagi berpuasa diganti dengan apa? Fidyah toh. Kalau sudah bayar fidyah, lunas utang puasanya. Yang ketiga dan keempat, perempuan hamil dan menyusui. Kata Nabi di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Innallaha wada'a 'anil musafir syatrus shalah wa 'anil hamil wal murdi." Allah mengizinkan kita musafir untuk meringkas salat yang 4 di 2. Kemudian Allah mengizinkan kita yang hamil dan menyusui untuk tidak puasa. Diganti dengan apa? Kalau nggak sanggup berpuasa, diganti dengan fidyah. Putrinya Abdullah ibnu Umar lagi hamil. Dia paksakan puasa, muntah-muntah. Kata Abdullah ibnu Umar, ya batalkan puasamu. Gantilah dengan membayar apa? Fidyah. Ya, jadi kalau kakak sudah bayar fidyah, berarti sudah lunas utang puasanya. Aku mengakui ada ulama yang berpendapat seperti keyakinan kakak tadi. Ada 3 pendapat tentang wanita hamil dan menyusui. Ada yang mengatakan dua-duanya zalim banget. Puasa iya, ya seperti kakak tadi, puasa iya, fidyah iya. Kita katakan, ini zalim banget. Padahal status fidyah itu pengganti apa? Pengganti puasa. Kenapa dua-duanya gitu loh. Yang kedua pendapat mayoritas ulama, only puasa. Cuma kita kan tahu Bapak Ibu, waktu melunasi utang puasa itu temponya berapa bulan? 11 bulan. Dari tanggal 2 Syawal sampai akhir Sya'ban. Kapan puasanya? Oh nanti kalau sudah tidak hamil lagi, kalau sudah tidak menyusui lagi. Bayangkan sebagai kakak kita tadi itu, sebagaimana kakak kita tadi, setiap tahun hamil. Iya kan? Hamil, menyusui, hamil, menyusui. Oh nanti tunggu sampai menopausnya. Emang Ustadz yakin Ustadz ini kakak kita seumur itu nanti? Enggak ada yang yakin. Ini pun juga penuh dengan kekurangan pendapat yang kedua ini. Yang mengatakan diharuskan perempuan hamil dan menyusui untuk berpuasa juga. Nah kita mengambil pendapat yang ketiga. Pendapat dari kalangan sahabat Nabi. Di antaranya Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Umar. Yang mengatakan kalau kita memang tidak bisa berpuasa karena kehamilan kita. Karena kita menyusui. Ya kan? Mungkin kita yang hamil, ibunya kuat puasa. Tapi si janin dipikirkan dong. Sebab puasa jangan-jangan itu bayi tidak berkembang. Bukan begitu, apalagi hamil muda. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Itu dokter memastikan apa? Jangan puasa ya. Itu bisa berbahaya buat si janin. Bisa membuat si janin tidak berkembang. Dan seterusnya. Nah kesimpulannya apa kita katakan? Perempuan hamil cukup, atau perempuan menyusui, perempuan hamil dan perempuan menyusui. Kalau dia memang tidak sanggup dan tidak mampu berpuasa, maka diganti dengan apa? Fidyah. Nah kondisi kakak itu dari 2021 tadi ya, sampai 2025. Banyak banget anak kakak berarti ya seperti itu. Nah,
Berarti apa kita katakan? Bahwasannya beliau sudah bayar fidyah. Di 2021 sudah bayar fidyah. 2022 sudah bayar fidyah. 2023 sudah bayar fidyah. 2024 sudah bayar fidyah. 2025 sudah bayar fidyah. Selesai. Kita yang sudah bayar fidyah berarti sudah lunas utang puasa kita. Karena fidyah itu pengganti puasa bagi kita yang tidak sanggup berpuasa. Gitu Kak. Alhamdulillah, syukron Pak Ustadz. Afwan, makanya sering-sering ke kajian jadi sini. nggak- Terutama Senin pekan pertama. Iya, Senin yang alhamdulillah, lain nggak apa-apa ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak was-was Pak Nah, Ustadz, begitu. alhamdulillah. Pak Ustadz, izin satu lagi Pak Ustadz untuk Nah. yang saya. Untuk pemberian makan orang berpuasa. Nah ini kan sebenarnya kan Fidyah nih maksudnya. enggak, ini satu pertanyaan lagi ya Pak Ustadz. Buka puasa maksudnya. Untuk pemberian makan orang yang berpuasa. Nah pahalanya itu kan besar ya Pak Ustadz. Tapi ada beberapa yang ketika misalnya kita berikan, nah itu tuh menolak untuk pemberian yang kita berikan. Nah kita di dalam hati ya maksudnya tidak berprasangka gitu dan lain-lain. Tapi di satu sisi ada beberapa orang yang berpendapat bahwa takut, misalnya ada rasa takut bahwa nanti pahalanya itu diambil oleh orang lain. Nah itu bagaimana ya Pak Ustadz? Jadi gini Kak. Coba kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih. Idza ja'a ahadukum fa'ata ilaika min ghairi mas'alatin faqbiluha. Apabila salah seorang dari kalian didatangi oleh seseorang, kemudian fa'ahda ilaika, ya, kemudian memberikan hadiah kepada kalian tanpa kalian minta, faqbiluha, maka terimalah itu hadiahnya, ya kan, seperti itu. Kita nggak minta, apalagi kita dibukakan orang yang berpuasa, orang itu memberikan makanan, minuman untuk kita berbuka puasa, kita terima seperti itu. Mungkin kayak kakak salah sasaran, maka nanti untuk tahun ini Kak, Ramadan tahun ini kakak kirim aja ke Masjid Atin ini, pasti banyak yang terima kan, seperti itu. Nah, tadi kata Nabi sangat jelas sekali, man fattara sha'iman kana lahu, ya, mislu ajrihi, ya, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang membukakan orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang berpuasa, meskipun secara hitungan matematikanya di sisi Allah Jalla wa'ala tentu tidak sama. Kita katakan, karena ada orang yang punya keyakinan, aku sih malas puasa sunnah, tapi aku membukakan orang berpuasa, toh pahalanya sama juga. Enggak begitu, pasti punya nilai yang berbeda. Jelas ya, punya nilai yang berbeda. Orang yang membukakan orang berpuasa memang untuk semangatnya kita Rasulullah memberikan kabar gembira tadi. Pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Bisa jadi letaknya begitu, tapi yang jelas orang yang berpuasa lebih utama daripada yang membukakan orang yang berpuasa tadi itu. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Syai'an. Kata syai'an itu apa artinya Kak? Sedikit juga pun tidak mengurangi pahalanya. Luar biasa. Jadi aneh juga tuh orang dikasih makanan gak mau. Mungkin makanannya kurang enak kali Kak. Enggak. Insya Allah enak kan? Ya insya Allah enak kita katakan ya. Seperti itu. Nah makanya orang-orang seperti itu ya sudahlah Kak. Seharusnya dalam adab etika. Meskipun itu makanan kita nggak sukai ya dalam hati kita. Kita terima aja. Adapun nanti akan disedekahkan lagi. Lain cerita itu. Yang penting kita menyenangkan hati seseorang, sahabat, saudara kita muslim yang telah memberikan makanan untuk kita. Kita terima. Toh kita nggak minta-minta juga. Maka oleh sebab itu insya Allah kakak nanti ngirim makanan untuk buka puasa ke Masjid Atin aja. Ini sekaligus ya pesan sponsor dari akhuna Habib ini ya. Nah ya kan antum ngomong begitu. Nah wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Wa iyyaka barakallahu fika. Nah Ustadz ada pertanyaan monggo silakan. dari WA ya Ustadz. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini ada pertanyaan Ustadz melewat WA. Ada akhwat ini punya tabungan yang jumlahnya melebihi nisab dan sedang menunggu haul. Di tengah menunggu haul, sebagian tabungannya diberikan emas dengan jumlah mencapai nisab. Pertanyaannya, apakah emas yang dibeli itu dikeluarkan zakatnya
berbarengan dengan haul tabungan. Karena pada dasarnya akhwat ini membeli emas itu pakai uang tabungan itu. Apakah saya tunggu haulnya sendiri, yaitu 1 tahun sesudah saya beli emas itu? Ya, Kalau Khairan Ustaz. syarat kita berzakat mal itu 2. Pertama nisab, yang kedua haul. Nisab itu adalah kadar nilai jumlah yang Allah Jalla wa'ala tentukan. Kalau harta kita sudah sampai pada nisab atau pada nilai yang Allah tentukan tadi, berarti kita wajib untuk berzakat mal. Seperti emas yang 24 karat. Itu wajibnya kita berzakat 85 gram emas. Kalau kita punya emasnya kurang daripada 85 gram emas, berarti tidak ada kewajiban berzakat. 1 gram emas sekarang 3 juta rupiah. 3 juta kali 85 berarti berapa? 255 juta. Kalau bapak atau ibu punya harta rupiah nilainya 255 juta rupiah, berarti bapak dan ibu wajib zakat. Kenapa? Nisabnya sudah sampai. Tapi kalau bapak atau ibu tabungannya cuma 200 juta atau 250 juta, berarti belum sampai nisab. Karena nisabnya tadi berapa? 255 juta untuk sekarang ini. Jelas untuk nisab? Nah kemudian 255 juta itu baru terkena wajib zakat setelah berputar 1 tahun. Yang diistilahkan dengan istilah haul. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada kewajiban terhadap harta apapun kecuali sudah berputar 1 tahun. Nah kakak kita yang bertanya tadi itu, dia punya harta tabungan, belum sampai haul nih. Belum sampai haul kan ceritanya. Tahu-tahu dia beli emas yang 24 karat senilai nisab. Anggaplah dia beli 100 gram emas. Misalnya begitu. Karena hartanya banyak. Nah ujung-ujungnya tabungannya kan hilang tuh. Yang tadinya seharusnya ada nisab, rupiah tadi itu, berhubung dia belikan emas, rupiah tadi tidak bisa dizakati. Kenapa? Karena sudah tidak ada nisabnya lagi. Bisa jadi berkurang, Kak, sisa berapa dari habis beli emas kemarin? Sisa 20 juta Ustaz. Wajib zakat nggak beliau? Belum. Nah, kenapa? Karena haulnya belum sampai, belum Ramadan. Karena beliau itu, kakak kita itu biasanya mengeluarkan zakat setiap Ramadan. Jelas ya? Nah, bagaimana dengan emas yang dibeli tadi? Wajib zakat nggak dia sekarang ini? Oh, sampai nisab nggak, Kak? Oh, aku beli 100 gram, Ustaz. Nisab sampai dong? Iya. Tapi yang belum sampai apa? Haul. Berarti nanti Ramadan tahun depan 1448 Hijriah baru dia wajib berzakat. Atau 2027 ya baru wajib berzakat. Nah ya kita katakan berhubung belum sampai nisab dan haulnya, kita tidak bisa memaksakan kakak kita itu untuk apa? Untuk berzakat. Wallahu alam bissawab. Jelas ya? Pastikan dalam zakat itu ada apa? Ada nisabnya dan juga ada haulnya. Jelas Bapak Ibu? Jelas Ustaz. Satu lagi Ustaz boleh. Kalau zakat emas itu masuk ke zakat mal atau? Iya, jadi zakat mal itu Kakanda ada 5. Pertama emas, perak, dan mata uang. Ini satu kesatuan ya. Emas, perak, dan mata uang. Mata uang termasuk dolar Australia, Kak. Ya, seperti itu. Nah, ya, emas, perak, dan mata uang. Harta yang kedua yang wajib dizakati, al-an'am, binatang ternak. Binatang ternak itu cuma sebatas 3 jenis hewan. Onta, sapi, atau yang sejenisnya, kerbau. Kemudian yang ketiga, kambing, atau yang sejenisnya, domba. Itu harta yang kedua yang wajib dizakati. Gimana dengan ayam, bebek, angsa, kuda, jerapah, zebra? Secara zatnya tidak terkena zakat. Kapan ayam, bebek, angsa tadi terkena zakat? Kalau kita jual dan bisniskan. Berarti masuk kepada harta yang ketiga. Barang yang didagangkan. Pakaian yang kita pakai,
Pakaian ibu-ibu yang 4 lemari, setiap 4 lemari tadi itu, setiap satunya 100 pakaian. Paling murah 1 juta itu pakaian. Subhanallah. Apakah wajib terkena zakat? Tidak. Kapan pakaian itu terkena zakat? Ketika kita jual. Ketika kita bisniskan. Jelas Ibu? Naam. Rumah besar. Kita bangun alhamdulillah. Beli tanahnya 1 M. Bangunnya 2 M. Terkena zakat enggak? Tidak. Rumah cuma kita niatkan untuk kita tinggali. Tidak ada niatan kita untuk menjualnya. Tidak ada niatan kita untuk apa? Untuk menyewakannya. Berarti tidak terkena zakat. Tas yang dipakai oleh ibu-ibu. Louis Vuitton. Hermes. Ya, itu kan mahal. Berapakah? Paling murah 100 juta. Masya Allah. Subhanallah, setahu saya kakak punya 1 lemari kan? Louis Vuitton. Ya kan seperti itu. Nah, mahal itu tas. Terkena zakat enggak? Enggak. Kapan terkena zakat? Kalau kita jual. Ya, seperti itu. Makanya sertifikatnya jangan sampai hilang tuh kartu yang di dalamnya itu. Nah, supaya bisa kita jual. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang keempat sekarang. Harta yang wajib dizakati. Hasil pertanian. Dan itu satu doang. Makanan pokok negeri setempat. Kalau kita apa di sini? Beras atau padi. Gimana dengan buah-buahan? Salak, duku, rambutan. Secara zatnya tidak terkena zakat. Kapan itu buah-buahan terkena zakat? Ketika kita bisniskan, ketika kita jual. Sayur mayur, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, ya, daun bawang. Tidak terkena zakat. Kapan itu sayur mayur terkena zakat? Ketika kita jual. Yang terakhir, rikas. Rikas itu harta yang terpendam di dalam perut bumi, baik di daratannya ataupun di lautannya, yang disebut dengan istilah kita harta karun. Nah, Kak Ivo, tapi yang ada di tempat kita ini yang sering terjadi itu cuma 3. Emas, mata uang, dan barang yang kita bisniskan. Cuma 3 ini doang nih yang berputar, beredar. Jelas ya? Peternakan jarang, pasti dia jual juga tuh ternak. Berarti masuknya apa? Barang yang dia dagangkan, seperti itu. Jelas ya Kak? Jadi kesimpulannya apa? Yang banyak itu yang ditanyakan itu apa? Yang punya dia itu barang yang dia dagangkan. Kalau barang yang dia dagangkan itu sudah sampai nisab dan haul, berarti wajib dizakati. Jelas ibu-ibu, bapak-bapak? Iya Ustaz. Nah, Ustaz, ada lagi pertanyaan. Ini tentang warisan Ustaz. Warisan emas orang tua saya sudah 9 tahun belum dibagikan dan masih ada di lemari orang tua saya. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? ya dibagikan, ngapain gak dibagikan? Ahli warisnya mau nggak? Mau kan? Bagikan sesuai dengan haknya, seperti itu. Jangan dibiarkan menganggur seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau untuk penerima zakat mal itu ada 8 mustahik ya Ustaz. Nah misalnya salah satunya untuk misalnya untuk berikan ke orang yang Mustahikuz zakat. iya. Apakah kita ucapkan ini zakat loh? Iya. Gitu. Enggak usah. Enggak usah. Menyinggung perasaan mereka. Toh mereka juga paham Kak Ivo bahwasannya kalau di Ramadan dikasih dengan jumlah besar banyak pasti zakat. Subhanallah, karena di luar Ramadan nggak pernah ngasih sebanyak itu. Orang juga paham, dia itu zakat. Tinggal yang kita berikan itu sasarannya tepat atau tidak, mustahik atau tidak. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 60. Wallahu a'lam bissawab. Kita langsung aja kirim. Ini ada hadiah ya dari aku, jazakillah khairan. 10 juta. Nah, kan seperti itu. Yakin, seyakin-yakinnya uang zakat itu. Saudara bukan, ya keponakan bukan. Allahu Akbar. Banyak banget ngasihnya kan? Seperti itu. Apalagi dengan jumlah yang besar lagi misalnya. Pasti itu uang apa? Zakat. Apalagi di Ramadan. Kok ngasihnya cuma di Ramadan doang dia? Pasti apa? Zakat itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, misalnya diberikan zakat mal itu diberikan kepada penggiat dakwah misalnya gitu Ustaz. Itu masuk di kategori apa ya Ustaz? fisabilillah. Sabilillah. Fisabilillah. Kayak ustadz-ustadz itu
Atau kalau kita nih bikin program dakwah selama 1 tahun, tidak perlu kita minta sumbangan lagi nih sama yang datang. Sudah kita minta aja sama big boss kita. Tolong bos, sudah uang zakatnya aja kita bikin 1 tahun kegiatan dakwah di Masjid Atin misalnya. Ya kan? Dari uang itu boleh enggak? Boleh. Masuknya apa? Kategori fisabilillah. Kategorinya apa? Fisabilillah. Karena fisabilillah itu ada yang khusus, ada yang umum. Yang khusus itu yang berperang di jalan Allah Jalla wa'ala. Nah di tempat kita kan gak ada itu yang khusus tadi itu. Adanya yang umum. Ya, seperti kegiatan-kegiatan dakwah, membangun pesantren, membangun tempat tahfidz Quran. Seperti itu kira-kira. Termasuk penggajian ustadz-ustadz yang mengajar di pesantren tadi atau di tahfidz Quran tadi boleh kita ambilkan dari harta zakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ada satu lagi Ustadz langsung. Ini ibu depan nih. Gak apa-apa. Yang mana aja? Ya Ustadz Afwan izin bertanya. Jadi ketika kita ya meniatkan untuk menjual rumah, terus setelah terjual, jadi saya wajib membayarkan zakatnya gitu. Kalau Ustadz? sampai nisab dan haul. Kalau sampai nisabnya ya. Ya, nisabnya sampai, haulnya sampai. Seperti itu. Nah, kalau baru niatan belum laku-laku, kita katakan karena itu sifatnya ihtikar. Jadi ada bisnis itu yang sifatnya mudirah, yang berputar tiap hari dapatnya. Nah, itu setiap tahun. Tapi ada yang sifatnya ihtikar, ya, muhtakirah. Muhtakirah itu artinya kayak investasi begitu. Ini sudah ditawarkan tapi belum laku-laku. Itu seperti rumah, gedung. Itu berat, nggak mungkin setiap tahun itu. Itu pas waktu apa? Laku. Baru dipotong 2,5% nanti. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Terakhir Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai 2,5% dari gaji itu diberikannya kepada siapa ya Ustaz, dan Jadi begini, saya ingin tanya, zakat profesi itu ada nggak? Kenapa nggak ada? Apa alasannya? Kenapa, Bang Habib? Kenapa? Lebih jelas lagi jawabannya apa? Tidak ada nisab dan haul. Gaji Bang Habib ini aku tahu 200 juta per bulan. Iya kan? Sampai nisab enggak? Enggak sampai. Nisabnya berapa tadi? 255 juta, ya kan? 200 juta belum sampai. Anggaplah gaji kakak kita itu 300 juta Kak Ivo ya. Kak Ivo 300 juta per bulan. Subhanallah. Sampai nisab. Tapi yang belum sampai apa? Haul. Berarti zakat profesi enggak ada Ibu. Nah, nanti Ibu, tabungan Ibu dari upah dan gaji tadi itu, Ibu lihat dalam 1 tahun. Sudah sampai nisab belum? Dan sudah berputar 1 tahun enggak? Baru dipotong. Ya, baru dipotong 2,5%. Nah, nanti besok lihat nih tabungannya. Nah, ternyata 1 M kan? Berarti dipotong 2,5%. Berarti 25 juta yang Ibu keluarkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban ini. Dan tolong sampaikan umur kami untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Wa sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dimatiin ya? Kak Ivo, tak oleh.